akan membahas tentang kunut di dalam sholat fardu. Di antara yang biasa kita lakukan di sini ada sholat subuhnya, kunut nggak biasanya? Kunut ya? Atau hanya saya saja yang kunut? Biasanya imam-imam di sini kunut atau tidak? Fleksibel, ada yang kunut, ada yang tidak. Nanti akan saya bacakan di sini bagaimana sih tentang kunut di dalam sholat fardu. Al-kunutu fil faraidi. Kunut, bacaan atau doa kunut di dalam sholat fardu. Awalan al-kunutu fi sholatil fajri. Yang pertama adalah akan kita bahas adalah kunut dalam sholat fajar, yaitu sholat subuh kayak tadi. Ikhtalafa ahlul ilmi fi masyru'iyatil kunut fil fajri ala arba'ati aqwal. Para ahli ilmu, para ulama berpendapat, berselisih tentang apakah kunut disyariatkan di dalam sholat subuh itu menjadi 4 pendapat. Nah, ini enaknya kalau kita belajar fikih jadi tahu, ya kan? Ada 4 pendapat para ulama ahli ilmu. Kalau kita bicara yang berikhtilaf atau yang berselisih pendapat ini para ahli ilmu, ya nggak masalah. Karena mereka orang-orang yang faham, punya dasar ilmunya, ngerti Al-Quran, ngerti hadis, ngerti ijma', ngerti qiyas. Lalu mereka sudah melakukan penelitian, sudah ya mereka kalau yang berselisih ini memang berdasarkan ilmu. Maka itu bukan sesuatu yang buruk, itu bahkan sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Di karangan ahli ilmu dalam perkara-perkara tertentu itu akan terjadi ikhtilaf namanya. Yang aib itu berselisih pendapat antara orang yang tidak tahu. Makanya ada istilah ikhtilaful ulama sama ikhtilaful juhala. Kalau ikhtilaful ulama itu bagus, sesuatu yang terpuji antara orang yang berilmu dengan yang lain. Dia itu terjadi selisih pendapat, ya wajar, dan itu sesuatu yang biasa tidak bisa dihindari. Tapi yang menjadi masalah kadang-kadang kita ini sama-sama tidak tahu, kemudian kita berselisih. Akhirnya kita berdebat, kita bermusuhan, akhirnya sampai kita saling tidak tidak baik hubungannya. Padahal kita sama-sama tidak tahu, taunya hanya sedikit, itu aja gitu ya. Nah, di sini ada 4 pendapat. Awalan, yang pertama, annahu sunnatun muakkadatun ratibah. Bahwa kunut ini sunnah, maksudnya ada dasarnya dari sunnah Nabi, muakkadah yang dikuatkan, ratibah yang dirutinkan. Yustahabbul mudawamatu alaihi. Disunnahkan untuk mendawamkan. Berarti di sini apa? Terus menerus. Sesuatu yang sunnah kemudian muakkad lagi. Nah, sunnah itu kan ada muakkad, ada ghairu muakkad. Muakkad itu sangat dikuatkan, ghairu muakkad itu ya biasa-biasa saja, sunnah biasa saja. Tapi pendapat yang pertama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Yustahabul mudawamatu alaihi, disunnahkan untuk melanggengkan atau maksudnya untuk rutin alaihi membacanya. Wa huwa madhabu Malik wa Syafi'i. Nah, ini menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Apa mereka dasarnya? Di sini sebutkan hadisnya ada 4. Hadis yang pertama hadis dari Al-Barra ibn Al-Azib, anna Rasulullah sallallahu kana yaqnutu fis subhi. Ini ada hadis mengatakan dari sahabat Barra bin Azib mengatakan bahwa Rasulullah SAW dulu itu kunut di dalam sholat subuh. Ini hadisnya riwayat akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i. Jadi ada hadisnya. Walaupun untuk orang yang tidak mengambil ini, hadis ini dianggap hadis dhaif. Jadi orang yang tidak merutinkan kunut atau yang tidak mendukung
kepada kunut subuh itu mengatakan hadis ini hadisnya dhaif. Tapi justru itu yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Yang kedua hadis Anas, hadis dari sahabat Anas, annahu su'ila, bahwa sahabat Anas ini salah satu sahabat yang selalu melayani Nabi ya dari kecil. Kemudian beliau ditanya, aqanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi, wahai sahabat Anas, apakah baginda Nabi kunut ketika salat subuh? Qala, sahabat Anas mengatakan na'am, iya. Faqila, lalu ditanya lagi, aqanata qabla ruku, apakah dia kunutnya sebelum ruku? Qala ba'da ruku yasiran. Oh tidak, dia kunutnya setelah ruku, berhenti sedikit kemudian kunut. Jadi seperti yang kita lakukan, kunutnya sesudah ruku, bangun i'tidal sejenak, baca i'tidal kemudian kunut. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari hadis Anas ketika beliau ditanya apakah beliau itu baginda Nabi itu kunut. Beliau menyatakan iya kunut waktu subuh. Kapan kunutnya, sebelum ruku atau sudah ruku? Beliau mengatakan sesudah ruku, jeda sedikit. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 1001, dan hadis Imam Muslim oleh nomor 677. Jadi kita bisa lihat di kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Kemudian hadis yang ketiga dari Abu Hurairah. Kana Rasulullah sallallahu yaqulu hina yafrahu min salatil fajri min al-qira'ah wa yakburu wa yarfa'u ra'sahu sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, thumma yaqul Allahumma anjil Walid bin al-Walid wa Salama bin Hisham wa Ayas bin Abi Rabi'ah wal mustad'afina minal mu'minin Allahumma shdud wat'aka ala mudar, dan seterusnya. Ini ada kayak kunut, tapi kunutnya kunut karena ada nazilah. Jadi karena kondisi tertentu kayak tadi umpamanya kita sedang dengar ada informasi ini orang-orang Zionis membanting saudara-saudara kita di Palestina, korbannya sudah sekian. Lalu kita membaca doa khusus untuk mereka. Kita membaca doa laknat kepada musuh-musuhnya. Nah ini disebutkan suatu ketika menurut hadis Abu Hurairah bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam selesai sholat fajar, habis qiraah, kemudian dia takbir, maksudnya dia ruku, kemudian dia bangun lagi untuk i'tidal, membaca sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca Allahumma anjil Walid bin al-Walid, ya Allah selamatkan si Walid bin Walid wa Salama bin, gitu beliau baca, sebutkan satu-satu. Nah, ini mungkin yang dimaksud adalah semacam kayak kunut waktu ada nazilah, kunut ketika ada peristiwa tertentu. Dan juga ada hadis yang semisal dari Ibnu Umar. Ibnu Umar juga meriwayatkan hadis ketika Rasulullah SAW bangun dari ruku di rakaat yang terakhir dari sholat fajar, beliau membaca Allahumma al'an fulan wa fulan wa fulan, mudah-mudahan dilaknat si fulan gitu ya. Sama dengan kalau kita membaca untuk orang Yahudi sekarang, orang Zionis, Allahumma alaika bil yahudi suhaniyah, Allahumma, ini dia. Kita baca doa yang khusus untuk supaya Allah SWT melaknat, supaya Allah SWT mengalahkan, mencelakakan, dan seterusnya. Jadi intinya ini dasarnya bahwa kalau ada masjid atau musola yang kemudian secara rutin melakukan sholat kunut, melakukan sholat subuh dengan kunut secara rutin, nah ini dasarnya. Ini pendapat ini dikuatkan, didukung sama Imam Syafi'i dan Imam Malik ya. Pendapat yang kedua, al-qaulus tsani annal qunuta fil fajri wa ghairihi mansukhun wa bid'atun wa huwa madhabu Abi Hanifah. Menurut pendapat yang kedua, bahwa kunut salat subuh ini, kunut salat fajar itu sudah mansukh. Mansukh berarti sudah hukumnya sudah terhapus, sudah enggak berlaku. Jadi ada syariat-syariat yang dimansukh. Dimansukh maksudnya ada
satu syariat yang dulu diberlakukan tapi dalam kondisi tertentu kemudian sudah tidak berlaku lagi karena ada dalil yang menunjukkan sudah tidak berlaku lagi. Contoh umpamanya apa? Nikah mut'ah umpamanya. Di zaman tertentu dulu pernah dalam kondisi tertentu ada orang itu dibolehkan nikah mut'ah. Tapi sudah dimansuh, sudah enggak berlaku lagi. Nah, di sini juga ada pendapat yang mengatakan memang ada hadisnya bahwa Rasulullah SAW salat fajar ini, salat subuh itu kunut, tapi itu sudah mansuh wa bid'ah dan sekarang sudah menjadi bid'ah. Nah, berarti bid'ah itu berarti sudah tidak sunnah lagi. Hadisnya itu dari Abi Malik Al-Asy'ari. Qala, ada seorang sahabat bertanya, ya Aba, ini bertanya kepada ayahnya, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti ini seorang tabi'in yang bertanya kepada ayahnya yang seorang sahabat. Beliau bertanya, wahai ayah, engkau sudah sholat di belakang Rasulullah SAW? Sudah pernah sholat di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman dan sahabat Ali? Sampai kurang lebih di sini kurang lebih sampai 5 tahunan, dan di Kufah itu sampai 5 tahunan. Jadi beliau pernah bertanya, ini Abi Malik Al-Asy'ari bertanya kepada ayahnya. Ayahnya itu seorang sahabat yang pernah dia itu hidupnya panjang ya, pernah mengalami hidup bersama Nabi, sama Abu Bakar, sama Umar, sama Utsman, bahkan di Kufah bersama sahabat Ali sampai 5 tahunan. Lalu akanu yaqnutun, apakah mereka itu pada kunut? Ditanya kepada bapaknya. Bapaknya menjawab, ayya bunayya muhdas. Beliau hanya mengatakan, wahai anakku, bahwa kunut itu muhdas, maksudnya adalah sesuatu yang baru. Jadi menurut ayah dari Abi Malik Al-Asy'ari, bahwa Nabi dan para Abu Bakar dan semuanya itu, menurut dia itu tidak kunut, tapi kunut itu sesuatu yang baru, maksudnya dianggap sesuatu yang diada-adakan. Ini yang mengatakan bahwa kunut itu sudah dimansuh dan sudah dianggap bid'ah. Wa ujiba anhu, tetapi kemudian dibantah tentang hadis ini, bi anna walidu Abi Malik Tariq bin Hashim muqillun minar riwayah 'anil Nabi. Tapi kemudian ada yang membantah tentang hadis ini karena dikatakan bahwa ayah dari Abi Malik Al-Asy'ari tadi namanya Tariq bin Hashim radhiyallahu anhu muqillun minar riwayah 'anil Nabi, orang yang termasuk sedikit meriwayatkan hadis. Jadi memang tidak semua para sahabat ini punya kemampuan untuk meriwayatkan hadis, karena ya termasuk Allah berikan kecerdasan masing-masing kepada orang ya. Pokoknya orang yang paling banyak meriwayatkan hadis semuanya Abu Hurairah, kemudian Ibunda Aisyah, kemudian beberapa sahabat yang lain. Kenapa? Mereka yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk mengingat, merekam apa yang Rasulullah sampaikan, lalu mereka menyampaikan lagi. Nah, dikatakan bahwa Tariq bin Hashim ini ayah dari Abu Malik Al-Asy'ari yang ditanya, wahai ayah, apakah dulu ayah ketika sholat sama Nabi, sholat sama Abu Bakar, sama Umar, sama Utsman, bahkan pernah juga sama sahabat Ali di Kufah sampai 5 tahunan, apakah mereka semua pada kunut kalau sholat subuh? Kata si ayah Abu Malik mengatakan, tidak wahai anakku, itu sesuatu yang baru. Tapi dibantah di sini, kita jangan langsung kesimpulan seperti itu, karena dikatakan bahwa Tariq bin Hashim ini ayah dari Abu Malik ini termasuk orang yang sedikit meriwayatkan hadis. Dikatakan faqad
khufiyat asya' an akabir sahabah wa aktsaruhum mulazamatin nabi. Padahal banyak juga hal-hal yang samar atau sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh para sahabat-sahabat besar. Wa aktsaruhum mulazamatun nabi, padahal mereka para sahabat besar pun mulazamah, selalu dekat, selalu bersama Nabi. Wa qad asbatal qunut ghairu tariq. Tapi sahabat-sahabat yang lain sudah banyak yang mengatakan bahwa ada kunut Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya hadis ini mengatakan bahwa ayah dari Abu Malik ini termasuk sahabat yang sedikit meriwayatkan hadis. Sedangkan banyak sahabat-sahabat yang lain, padahal beliau itu juga banyak bersama Nabi, ada yang mengatakan bahwa Nabi kunut. Maka di sini terjadi apa? Terjadi ikhtilaf, sehingga mengatakan bahwa apakah benar nih kata-kata dari Thariq bin Asyim, ayah dari Abu Malik ini, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman sampai Ali tidak kunut ya. Sedangkan para sahabat yang lain ada yang mengatakan Nabi Muhammad atau mereka pada kunut. Nah ini intinya hadisnya yang kedua ini yang jadi dasar bahwa mereka tidak mau kunut. Nah ini mungkin yang sering sekarang diikuti oleh sebagian yang salafi yang sangat keras juga ya. Pokoknya ada pendapat yang mengatakan pokoknya kalau imamnya kunut ya, pokoknya kita yakini itu sesuatu yang bid'ah, kita nggak usah ikut-ikut. Itu kan. Walaupun sebetulnya pendapat yang lebih umum itu kita kembalikan kepada imam. Karena imam itu maju'ilal imamu illa liyutamma bih, bahwa imam ini kita jadikan pemimpin sholat itu supaya diikuti. Makanya kalau imamnya kunut kita kunut, kalau imamnya tidak kunut kita tidak kunut. Nggak usah memaksakan, karena memang dasarnya seperti itu. Kalau walaupun kita biasa meyakini bahwa kita biasa kunut terus, nggak pernah meninggalkan kunut, tapi ketika kita jamaah kepada imam yang tidak kunut, ya sudah, kita nggak usah kunut, nggak usah memaksakan kita kunut sendiri. Ya. Atau dibalik, kita biasa nggak kunut, tiba-tiba kita mendapatkan jamaah yang imamnya kunut, apa kita ngeyel juga kayak gini aja? Enggak, kita ikut kunut. Kenapa? Karena dua-duanya itu ada dasarnya. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga, la yaqnutu illa fin nazilah. Nah, ini pendapat yang ketiga mengatakan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menurut pendapat yang ketiga ini, bahwa tidak ada kunut kecuali ketika ada nazilah. Nazilah itu adalah sesuatu yang terjadi, baik itu musibah atau perang atau suatu bencana apa ya, yang kita disunnahkan untuk mendoa secara khusus, itu berkunut secara khusus ya. Dan ini berlakunya bukan hanya di waktu subuh, berarti pada waktu apa saja, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Ketika ada nazilah, maka kita disunnahkan untuk kunut. Wa huwa madhabu Ahmad, ini madhabnya Imam Ahmad, wa ba'du mutaakhiri al-Hanafiyah, dan sebagian pengikut Imam Hanafi yang belakangan, maksudnya pengikut-pengikut beliau belakangan, bukan di awal-awal. Bi hadithi Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Ada hadis lain dari sahabat Anas, ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Maka beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak kunut kecuali idza da'a liqaumin, ketika mendoakan baik kepada suatu kaum, au da'a ala qaumin, atau mendoakan buruk kepada suatu kaum. Ini berarti identik dengan nazilah. Jadi ketika ada kayak sekarang ini, kita doakan baik untuk saudara-saudara kita di Palestina, kita doakan doa-doa buruk kepada orang-orang Zionis Israel. Nah, itu contoh. Ini berarti kita sedang kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut di mana karena ada peristiwa tertentu, peristiwa buruk tertentu, musibah dan seterusnya. Ini pendapat yang ketiga.
Yang berarti pendapat ketiga karena tidak ada kunut kecuali nazilah, berarti mereka tidak kunut di waktu fajar. Seperti mungkin kalau pendapat yang ini banyak diikuti oleh di Arab Saudi. Di Arab Saudi ini madhabnya kebanyakan Imam Ahmad bin Hambal ya. Maka kalau kita sholat di Madinah, di Masjid Nabawi atau di Mekah yang nggak ada kunut sana. Bagaimana kita orang NU atau orang yang biasa kunut di sini? Apa al-wasliyah atau orang-orang jamaah tertentu? Bagaimana di sana? Apa kita harus kunut? Tidak usah. Karena memang di sana imamnya tidak kunut, nggak usah memaksakan. Oh kalau gitu saya nanti nggak jamaah deh di Masjid Nabawi, mau sendiri aja mamanya kan, biar bisa kunut ya nggak usah ngeyel seperti itu kan, karena ada pendapatnya. Al-qaulur rabi, ini yang terakhir, al-qaulur rabi, pendapat yang keempat, yajuzu fi'luhu wa tarkuhu. Ini yang paling pas menurut saya ini, yajuzu boleh fi'luhu melakukannya, wa tarkuhu dan meninggalkannya. Wa huwa qaul Tsawri wa Ibnu Jarir At-Tabari wa Ibnu Hazm wa Ibnu Al-Qayyim. Ini pendapat Imam Ats-Tsawri, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Hazm, Ibnu Al-Qayyim. Qalu, mereka berpendapat mengatakan qad sabata min majmu'ir riwayat, sungguh sudah nyata benar dari kumpulan riwayat-riwayat hadis, annahu kana yaf'alu ahyanan, bahwa baginda Nabi SAW kadang itu melakukannya, wa yatruku ahyanan, dan kadang-kadang meninggalkannya. Jadi kesimpulan dari sekian banyak hadis, hadis yang mendukung, hadis yang tidak mendukung, hadis yang mengatakan Nabi hanya kunutnya ketika nazilah. Nanti kita ada peristiwa-peristiwa tertentu saja, maka disimpulkan oleh ulama ini juga pendapatnya para ulama yang kita menurut kita juga layak, sangat layak ya, dan itu perlu ya. Itu Imam Ats-Tsawri, Ibnu Hazm, Imam At-Tabari, Ibnu Qayyim. Mereka mengatakan dari riwayat-riwayat hadis yang banyak tadi, maka disimpulkan bahwa Nabi kadang-kadang melakukan kunut, kadang-kadang tidak. Mu'alliman bidzalika ummatahu. Ini dalam rangka mengajarkan kepada umatnya annahum mukhayyaruna fil amal, bahwa mereka itu disuruh milih dalam beramal. Menurut saya itu yang paling enak. Jadi kalau Nabi kadang-kadang, kalau dikatakan kalau Nabi kunut terus, Nabi setiap subuh kunut terus, juga dalilnya tidak kuat, karena ada yang beliau difahami dari hadis-hadis itu beliau tidak terus-menerus kunut. Tapi kalau dipahami Nabi tidak pernah kunut subuh, enggak juga, karena ada hadisnya. Jadi kan udah jelas. Kalau dikatakan Nabi kunut terus, ternyata kalau disesuaikan dengan riwayat ini enggak juga. Nabi kunut setiap subuh kunut itu enggak juga. Tapi kalau dikatakan bahwa Nabi tidak pernah kunut sama sekali waktu subuh, ya juga tidak. Berarti gimana kita? Ya itu tadi yang paling pas. Yang paling pas adalah kita kadang kunut, kadang tidak. Dan itu menurut saya yang paling melegakan semua. Insya Allah tidak ada niatan untuk apa ya. Kalau kita biasa kunut, ya udah biasa, kita sepakati kunut nggak masalah ya, silakan. Tapi suatu saat ada yang tidak kunut, kita nggak usah ngeyel. Nah, kunut sendiri ya jangan. Bahkan ada udah ngeyel kemudian nggak kunut, kemudian dia sujud sahwi lagi. Dari mana ilmunya sujud sahwi itu? Artinya sujud karena lupa. Ini mah bukan lupa, sengaja itu kan. Kalau sujud sahwi itu disunahkan ketika seseorang itu lupa melakukan sesuatu, kemudian dia ingat segera susulkan, maunya lupa rakaat 3 atau 4 nih sholat isya. Maka kita yakini baru 3 tambah 1 lagi, kemudian kita kita sujud sahwi. Tapi kalau nggak kunut atau kunut itu bukan lupa, makanya tidak usah sujud sahwi. Yang paling enak tadi kalau kita
mendapatkan imam yang biasa kunut, ya kita ikutin saja, toh ada dalilnya begitu banyak hadisnya. Kita dapatkan imam yang tidak kunut, ya sudah kita nggak usah kunut. Ar-rajihu, saya sampaikan di sini, la syakka annal mudawama ala qunutil fajri lam takun min hadihi. Yang lebih kuat bahwa terus menerus untuk untuk kunut subuh itu bukan petunjuk Nabi, dalam artian Nabi enggak seperti itu juga. Wala syakka anna nabiyya fa'alahu. Tapi Nabi kalau dikatakan enggak pernah kunut, enggak juga. Ya kan? Kalau dikatakan terus menerus, ya enggak juga. Setiap subuh kunut. Tapi kalau Nabi enggak pernah kunut subuh, enggak juga. Fayaqul amru da'iran baina an yakuna sunnah fin nawazil faqat. Maka di sini urusannya adalah, perkara ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW berarti beliau pernah kunut dalam nawazil saja. Au yuf'alu taratan wa yutrak taratan, atau Nabi kadang-kadang melakukan kunut subuh, kadang-kadang tidak. Jadi tinggal pilihannya 3. Pertama, kadang Nabi kunut. Yang kedua, kadang Nabi tidak. Yang ketiga, beliau kunut ketika ada nawazil. Nawazil berarti apa? Ketika ada peristiwa-peristiwa tertentu. Tapi kalau nawazil itu tidak mesti harus sholat subuh. Itu berlaku untuk semua sholat. Kemudian yang dalilnya kuat juga adalah kunut ketika sholat witir, selesai sholat witir. Kalau ini nggak ada khilaf antara para ulama bahwa setelah sholat sunnah witir ini disunahkan untuk kunut. Silakan kunut yang panjang banget juga boleh. Bangun kita malam hari habis tahajud, ya, syukur-syukur tahajudnya banyak rakaat, mau sampai 8, kemudian ditutup dengan witir 3. Nanti di witir ini kita kunut, baca doa yang banyak banget. Ya, kunutnya seperti doa saja. Kalau yang kunut yang masyhur kita baca Allahumma hdini fi man hadait dulu sampai selesai. Habis itu ditambahkan dengan doa-doa yang lain sebanyak-banyaknya. Itu dilakukan kapan? Ketika kita selesai sholat atau ketika sholat witir. Sholat witir rakaat terakhir, habis i'tidal kita kunut. Itu dilakukan, gak ada yang meragukan, dan itu sangat bagus, dan itu biasa dilakukan oleh para sahabat. Ini ada dalilnya yang begitu kuat bahwa tidak ada khilaf. Kesimpulan 1, kunut subuh ini ada dalilnya yang mendawamkan. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu kunutnya hanya waktu nazilah. Kemudian yang tidak dikhilaf, tidak ada ikhtilaf adalah kunut sesudah witir. Tapi terkait dengan petunjuk yang dari hadis Nabi tadi itu, sebetulnya pilihannya adalah bahwa Nabi Muhammad kadang-kadang kunut, kadang-kadang tidak. Kemudian beliau kunut nazilah, kemudian kunut witir. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali ya pelajaran kita terkait dengan kunut di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan tema yang lain. Apabila ada sesuatu yang mau ditambahkan atau mau disampaikan, falyatafaddal mashkuran. Baik, kita buka sesi tanya jawab, Ustaz, ya. Ada pertanyaan